Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang pertama-tama tentu tidak bosannya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut kita masih diberikan kesempatan, kekuatan bagaimana kita bisa melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah kita bisa menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga tentunya kepada umatnya yang insya Allah sampai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita membahas sedikit bagaimana tentang rasa kecintaan kita kepada Allah dan bagaimana cara kita melakukannya terhadap sesama makhluk juga, terutama sesama muslim, sesama saudara kita yang seiman. Ada sebuah hadis dari Abi Hurairah yang bunyinya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biadihi, dan adapun demi zat yang jiwaku ada padanya. Jadi di sini walladzi nafsi biadihi ini adalah wanya wawu qasam, yaitu bagaimana Nabi Muhammad SAW itu bersumpah. Beliau mengucapkan sumpah demi zat yang dirinya ada pada zat tersebut, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua tahu bahwasanya Allah lah yang menguasai setiap jiwa, setiap makhluk yang ada di dunia ini, termasuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersumpah, la tadkhulul jannah, kalian semua tidak akan masuk surga, hatta tu'minu, sehingga kalian semua tu'minu, beriman. Jadi inilah wanti-wanti dari Nabi Muhammad, kalian tidak akan menemui surga, tidak akan masuk surga, hatta tu'minu, sehingga kalian semua beriman, beriman kepada Allah dan Rasulnya tentunya. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan dikatakan beriman hingga kalian itu mencintai, saling mencintai. Jadi bagaimana kita tahu konsekuensi dari keimanan kita, tidak hanya kita beriman kepada Allah, kita melakukan sembahyang setiap hari, kita melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala setiap hari, tapi bagaimana Nabi juga mewanti-wanti, wala tu'minu hatta tahabu. Kalian juga tidak akan dikatakan beriman jika tidak saling mencintai. Maksudnya adalah saling mencintai antara umat muslim. Jadi antara kita dengan saudara kita yang seiman, yang sesama muslim, yang mengaku bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Rasul Muhammad adalah utusan Allah. Inilah jadi bagaimana rasa kecintaan itu memang harus selalu mengikuti rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang pas kalau seseorang itu dia mengaku beriman, dia beribadah kepada Allah, dia melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, dia melaksanakan semua ibadah dengan benar, dengan baik, tapi minta maaf, seseorang itu mempunyai hubungan yang kurang baik dengan mungkin temannya atau tetangganya atau terutama saudara-saudaranya. Nah, inilah yang diwanti-wanti oleh Rasulullah. Jadi jangan sampai kita ini mempunyai tabiat yang kurang baik terhadap sesama. Bagaimana kita ini justru mungkin kadang menyakiti hati saudara kita, teman kita yang sesama muslim. Inilah yang patut kita hindari. Jadi bagaimana Allah itu menginginkan sebuah keseimbangan. Jadi secara vertikal kita beriman kepada Allah, tapi tentunya juga kita memberikan rasa cinta kita, rasa kasih sayang kita kepada sesama muslim. Karena kita tahu dalam hadis yang lain juga disebutkan,
Bahwasanya kita dengan muslim yang lain, dengan saudara kita itu ibarat sebuah bangunan yang utuh. Jadi kita itu saling menguatkan. Jadi kita itu saling terkait. Jadi bagaimana kalau seseorang itu merasa sakit, maka anggota tubuh yang lain akan merasakan juga. Jadi bagaimana ikatan batin atas dasar keimanan kepada Allah inilah yang akan menggerakkan rasa peduli kita dengan saudara-saudara kita. Kemudian Nabi juga memberikan petunjuk, awala adulukum ala syai'in. Bukankah aku menunjukkan kepada kamu sekalian ala syai'in atas sesuatu, idza fa'altumuhu tahabbtum. Jika kalian melaksanakannya, maka kalian sudah berarti sudah melakukan sesuatu yang bisa dikatakan saling mencintai antara sesama muslim. Jadi Nabi SAW memberikan petunjuk, memberikan contoh bagaimana suatu perbuatan itu bisa mencerminkan bahwa kita itu saling mencintai dengan saudara kita. Apa? Yaitu afsyus salam bainakum, yaitu menyebarkan salam di antara kalian semua. Hadis riwayat Muslim. Jadi bagaimana Nabi SAW itu memberikan petunjuk bahwasanya dengan afsyus salam, dengan menyebar salam, dengan mengucapkan salam pun kita sudah termasuk saling mencintai. Jadi salam inilah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inilah yang bisa dikatakan standar kecil. Jadi mulai dari salam ini, tapi bagaimana dengan salam yang kita berikan ini merupakan salam penghormatan, salam kasih sayang terhadap sesama muslim, maka dengan salam ini insya Allah hubungan yang lain juga akan terjalin yang baik. Jadi tidak hanya sekedar memberi salam, tapi insya Allah mungkin di lain hari ketika ada saudara kita yang membutuhkan, mungkin dari segi ekonomi, bantuan yang lain, insya Allah dengan keimanan yang kita miliki, maka kita akan membantu saudara kita tersebut. Jadi inilah akhlak mulia, akhlak yang akhlakul karimah, jadi akhlak terpuji. Bagaimana kita harus membina, menjaga selalu hubungan baik antara kita dengan saudara-saudara kita sesama muslim, terutama dengan saudara kita, saudara kandung, atau mungkin dengan tetangga kita kanan kiri, karena sesungguhnya tetangga kita inilah kalau terjadi sesuatu terhadap kita, dia yang akan pertama mengetahui, yang akan pertama membantu kita. Jadi usahakan bagaimana hubungan baik kita bisa terjalin dengan baik terhadap tetangga-tetangga kita. Jadi sangat sederhana. Jadi yang dicontohkan oleh Rasulullah itu sederhana. Pertama hanyalah dengan mengucapkan salam, karena dengan salam itulah kita memberikan raut wajah yang senang, yang bahagia, maka insya Allah hati orang yang kita beri salam pun akan merasa bahagia. Dia juga akan merasa dihormati. Dia akan merasa adanya kasih sayang yang dia terima dari kita jikalau kita menyampaikan salam kepada mereka. Nah, inilah jamaah muslim dan muslimat, bagaimana rasa kasih sayang itu kita jaga, jangan sampai mungkin justru yang terjadi kadang malah ada rasa ribah, mungkin hanya dari tetangga yang satu dengan yang lain, mungkin bahasa Jawanya itu ngerasani, mungkin ada tetangga yang lebih baik, yang lebih mulia, yang lebih bagus, hanya menjadi bahan rasanan, dia menggunjing sana sini, dia memberikan fitnah yang minta maaf belum tentu kebenarannya. Nah, fitnah itulah yang harus kita jauhi, karena dengan fitnah itulah nanti hanya akan menimbulkan permusuhan, hanya akan menimbulkan dosa, dan itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana tidak cukup seorang itu hanya dengan salat yang baik, sedekah yang baik, kemudian dia ngaji, zikir dan sebagainya, tapi juga perlu diperhatikan bagaimana hubungannya dengan sesama muslim. Bahkan Nabi pun tadi mewanti-wanti, kalian tidak akan dianggap beriman hingga kalian itu saling mencintai. Jadi keimanan ini sangat luas. Jadi tidak hanya kita percaya, beribadah, tapi sangat luas Nabi mencontohkannya, yaitu adalah hatta tahabu. Jadi sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, hatta tahabu, sampai kalian itu saling mencintai. Dan ini memang perlu dilatih, memang perlu kita sejak dini membiasakan, karena kita tentunya tidak tahu seluk-beluk sesama muslim kita, tetangga kita dia seperti apa, tapi kita berhusnudzon saja. Kita memberikan prasangka yang baik, kita berusaha selalu memberikan nilai positif terhadap orang. Jadi jangan sampai nilai-nilai negatif itu yang justru kita berikan kepada orang lain, karena dengan seperti itu maka kita dalam diri kita hanya akan ada rasa curiga, rasa iri, rasa dengki dan sebagainya, dan itu justru
merugikan diri kita sendiri. Jadi bagaimana kalau kita biasa menanamkan nilai positif, rasa positif dalam diri kita untuk orang lain, maka insya Allah disitulah akan terjalin hubungan yang baik antara sesama muslim. Jadi dengan nilai positif yang kita berikan justru akan menguntungkan diri kita dan tentunya orang banyak. Jadi tidak hanya kita berprasangka buruk, tapi kita biasakanlah prasangka yang baik, kita biasakan menyebarkan salam, karena tentu ya dalam setiap hari kita ini pastinya setiap orang itu berpapasan dengan orang lain. Jadi bertemu dengan orang lain. Jadi walaupun kita tidak tahu, kita tahu dia adalah seorang muslim, bagaimana kita mengucapkan salam, menyebarkan salam, maka insya Allah itulah yang diharapkan oleh Rasulullah. Ketika kita bisa afsus salam, kita bisa menyebarkan salam, maka insya Allah itu juga akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga melengkapi rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita sholat kita sudah bagus, ngaji kita sudah bagus dan sebagainya, dan kita tambah lagi, kita sempurnakan karena memang ini perintah dari Rasulullah, kita sempurnakan dengan saling mencintai. Jadi bagaimana prinsip bahwasanya kita itu satu bangunan, prinsip bahwasanya seorang muslim dengan muslim yang lain adalah satu tubuh, inilah yang kita jaga. Jadi memang persatuan dan kesatuan. Jadi jangan sampai bercerai-berai, karena dengan bercerai-berai maka umat Islam ini akan menjadi lemah. Jadi antara umat Islam yang satu dengan yang lain adanya hanya curiga, saling mencurigai. Dia mungkin seperti ini, dia seperti ini. Jadi hanya akan saling menuduh. Padahal mereka mempunyai pedoman yang sama. Tuhan mereka adalah Allah, nabinya juga Nabi Muhammad SAW, kitabnya juga Al-Quran. Tapi nyun sewu yang terjadi saat ini, mungkin ada beberapa kelompok yang saling menuduh, yang kurang cinta, mungkin yang kurang senang dengan orang lain, dengan kelompok lain. Nah itulah yang akan justru menyebabkan Islam itu menjadi lemah, Islam itu menjadi retak. Nah, padahal sesungguhnya semua itu sama, Tuhannya sama, nabinya sama, Al-Quran juga sama. Nah itulah yang perlu kita bina, yang perlu kita eratkan lagi, bagaimana kesatuan muslim ini harus kita tegakkan. Jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, itulah beberapa perintah dari Nabi Muhammad SAW yang sangat sederhana, tapi dengan yang sederhana ini bisa menjadi titik awal kita untuk saling mencintai kepada sesama, terutama sesama muslim. Dan dengan itu pula juga merupakan titik awal untuk menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sudah bersumpah tadi, kita tidak akan dikatakan beriman sampai saling mencintai. Dan juga dengan cinta ini pula kita juga berharap Islam ini bisa lebih kokoh, bisa lebih maju. Jadi jangan sampai terjadi keretakan, kemunduran Islam di sana sini. Kita tentu juga berperan untuk memajukannya bersama. Demikian apa yang dapat kita pelajari bersama yang sedikit ini. Tentunya kita belajar dari hadis Nabi Muhammad sedikit demi sedikit, tapi insya Allah kalau kita bisa melakukan, kita bisa membiasakan, terutama kita bisa istiqomah setiap hari melaksanakan apa yang Rasulullah contohkan, insya Allah maka agama kita juga akan semakin baik, ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah juga akan semakin sempurna, dan tentunya dengan izin Allah pula lah Islam akan kembali bersatu, akan lebih kuat dan lebih kokoh. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.